Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal filsafat komunikasi sebagai pelaku komunikasi, yaitu manusia sebagai objeknya. Perlu diketahui ya bahwa kajian atau objek penelitian komunikasi itu ada pada manusia itu sendiri. Seperti yang kita bahas pada bab-bab terdahulu bahwa komunikasi itu adalah proses, kalau ditinjau dari beberapa teori, bahwa suatu kegiatan yang berlangsung secara bersinambung terus-menerus oleh para pelaku komunikasi. Jadi komunikasi itu sifatnya akumulasi. Apa yang Anda bicarakan hari ini itu akan menjadi referensi buat siapapun yang mendengar di hari esoknya, dan esoknya, dan esoknya. Maksud sebagai pelaku komunikasi ini yang kita bahas adalah komunikasi manusia atau human communication. Komunikasi antara manusia dengan manusia, bukan komunikasi antara binatang atau animal communication. Juga bukan komunikasi antar manusia dengan binatang, juga bukan pula komunikasi manusia dengan Tuhan, transcendental communication. Peliknya komunikasi antar manusia secara sosiologis ini membentuk suatu tatanan sosial sendiri atau pranata sosial tersendiri, sehingga satu sama lain itu saling mendukung. Rumitnya komunikasi antar manusia ini membuat kajian komunikasi semakin diminati. Karena peliknya manusia, maka perlu ditinjau lebih dalam mengenai manusia itu sendiri. Apa sih manusia? Kalau ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti makhluk yang berakal budi, mampu berpikir, seperti diungkapkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa di alam semesta ini ada 3 jenis makhluk dengan roh yang tarafnya bertingkat-tingkat. Taraf yang paling rendah ini menurut Aristoteles adalah anima vegetativa atau roh vegetatif yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan hanya mempunyai roh vegetatif dengan fungsinya yang terbatas, yaitu pada makan, tumbuh, menjadi besar, dan berkembang biak. Sementara tahap yang lebih tinggi itu adalah anima sensitiva atau roh sensitif yang dimiliki oleh binatang, sehingga binatang memiliki 2 jenis anima, yakni anima vegetatif dan anima sensitiva, sehingga mampu selain menjadi besar dan berkembang biak, juga mempunyai perasaan, naluri, dan syahwat, sehingga mampu mengamati, bergerak, dan bertindak. Nah, ini yang dimiliki oleh binatang. Dan taraf yang lebih tinggi lagi itu adalah anima intelektiva atau roh intelek yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi manusia memiliki 3 jenis anima atau roh. Karena memiliki roh yang lengkap ini, manusia menjadi besar, berkembang biak, memiliki syahwat, memiliki naluri, bergerak, bertindak, berpikir, dan berkehendak. Berkehendak di sini maksudnya adalah setiap manusia itu mempunyai konsep free will di dalam dirinya. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, manusia mempunyai kesadaran, sadar ia melakukan sesuatu, sadar apa yang ia lakukan di masa silam atau sadar dilakukan di masa depan. Manusia merupakan
totalitas kesatuan yang terpadu secara menyeluruh, yaitu antara roh dan jasad, rohani dan jasmani, jiwa dan raga yang tidak mungkin dipisahkan. Apabila keduanya terpisah atau berpisah, dengan kata lain roh tidak bisa menyatu dengan jasad, maka sudah tentu manusia bukan lagi disebut sebagai manusia, melainkan mayat yang lama-kelamaan itu akan membusuk. Roh harus dibedakan dari rohani dan jiwa. Roh itu dalam bahasa Latinnya yaitu anima, sesuatu yang menyebabkan jasad itu hidup. Tepatnya roh adalah penyebab hidup, bukan penyebab kesadaran yang tampak pada seseorang di saat sedang tidur. Apa artinya? Ini bermakna bahwa pada waktu sadar ada sesuatu yang berperan di dalam dirinya. Yang berperan adalah sisi keakunya. Akunya itulah yang merasa senang, sedih, dan lain-lain. Tubuhnya tidak merasakan apa-apa, terbukti pada saat ia waktu tidur tidak melakukan apa-apa. Akunya itulah yang disebut rohani. Dan demikian proses rohaniah menyebabkan kesadaran. Menjadi sadar untuk berkehendak dan berbuat adalah proses kegiatan roh bersama panca indera. Setiap dari panca indera ini mempunyai pusat yang masing-masing itu memiliki stimulus tersendiri. Dinamakan dengan adequatus. Lebih jelasnya, mata tidak menangkap suara karena perangsangnya adalah cahaya, gitu ya. Jadi apa yang ada di realitas itu kita tertipu oleh realitas yang tampak. Karena apa? Karena mata itu hanya mampu menangkap cahaya. Apabila tidak ada cahaya, kita tidak mampu mempersepsikan tentang apa yang kita dapatkan. Kan gitu. Misalnya telinga ini nggak akan mampu mendengar kalau tidak ada cahaya, sebab perangsang telinga adalah suara dan lain-lain. Jadi seseorang disebut sebagai manusia itu karena ia memiliki anima interaktiva yang melakukan kehendaknya setelah ia melihat, mendengar. Kemudian ia menggunakan atribut tubuhnya. Itulah sikap dan perilaku yang merupakan objek penting dalam kegiatan berkomunikasi. Sikap yang terdapat dalam diri manusia terdiri dari unsur kognisi yang berkaitan dengan pikiran, afeksi yang berkaitan dengan perasaan, serta kondisi yang berkaitan dengan tekad dan i'tikad. Itulah mengapa manusia memiliki sisi kebebasan di dalam dirinya. Yang tadi saya sebut sebagai free will. Manusia pada dasarnya itu memiliki kehendak yang ia merupakan seonggok daging yang memiliki pilihan bebas. Nah, gitu ya. Karena kebebasannya itulah kemudian dimiliki atau berada pada aliran-aliran tersendiri. Jadi ada kelompok-kelompok yang menciptakan aliran tersendiri dalam diri manusia. Karena sifat terbebasnya manusia itulah sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur dirinya. Yang mengatur dirinya untuk berbuat sesuatu agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Jangan lupa bahwa manusia ada di muka bumi itu memiliki tujuan ia hidup. Gitu ya. Jadi tidak mungkin manusia berdiri sendiri di muka bumi. Ya punya visi, ya juga punya misi, yaitu ia memiliki ketuhanan. Manusia memiliki Tuhan. Nah itu ya. Kalau misalnya kita tinjau dari paham-paham mengenai manusia ini, kalau ditinjau dari pendapatnya
Profesor Dri Jakarta di dalam bukunya itu, buku filsafat mengenai percikan filsafat, yang mengupas masalah paham-paham mengenai manusia, yang membahas tentang pelaku komunikasi. Menurutnya filsafat itu filsafat ada beberapa aliran yang membahas tentang kemanusiaan. Kalau ditinjau dari filsafat timur, itu dikenal dengan istilah makro dan mikrokosmos. Gitu ya. Manusia sebagai makhluk mikrokosmos itu artinya manusia sebagai organisme yang hidup, gitu ya. Dia organisme yang hidup dan dia membutuhkan sesuatu. Karena ia adalah makhluk hidup, maka ia membutuh tumbuh kembang, berada di dalamnya. Menurut Profesor Dri Jakarta dalam bukunya Percikan Islam, bahwa manusia memiliki aliran tersendiri. Salah satunya adalah materialisme. Aliran yang membahas mengenai paham materialisme ini berpandangan bahwa manusia pada prinsipnya adalah materi atau benda, gitu ya, bisa disentuh. Namun pada hakikatnya sama dengan makhluk lainnya, yaitu dapat disentuh. Materi itu dapat disentuh, sehingga manusia pada prosesnya itu memiliki unsur kimia di dalamnya. Nah, itu ya. Karena sifatnya yang nyata tadi, maka manusia tertarik dengan hal-hal yang bersifat nyata, benda yang nyata, benda yang berkilau, benda yang bercahaya, itu manusia tertarik dengan itu semua. Sehingga siapapun yang memiliki ketertarikan sangat tinggi terhadap hal-hal yang bersifat kenyataan yang berkilau tadi, maka dia merupakan penganut aliran materialisme, gitu ya. Berbeda dengan kelompok berikutnya, yaitu menurut profesor tadi, aliran berikutnya adalah idealisme. Paham idealisme ini adalah aliran yang bertentangan dengan paham sebelumnya, yaitu materialisme. Idealisme ini berasal dari perkataan isme. Isme itu aliran. Jadi eidos dan eidos artinya pikiran. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena ia mempunyai ide, karena ia sadar, manusia belum pernah pergi ke bulan, tapi manusia mengerti tentang bulan. Dan pada gilirannya akan membentuk, akan mengarahkan manusia untuk menemukan bulan tadi. Gitu ya. Karena ia mengetahui, kemudian ia menjalankan pengetahuannya, lalu ia akhirnya sampai pada tujuannya itu, yaitu bulan tadi. Gitu ya. Aliran ini diperkenalkan oleh Descartes, yang dikenal sebagai prinsip tuh, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Gitu ya. Ide itu seperti kita berada di dalam gua. Ini menurut Plato ya. Menurut Plato, ide itu seperti di dalam gua. Kita berada di dalam gua, itu apa aja tuh kira-kira? Kita hanya mengetahui apa saja yang ada di dalam gua, seperti binatang melata, kemudian tumbuh-tumbuhan seperti lumut. Kita hanya tahu sebatas itu. Tapi kalau misalnya kita keluar dari gua,
Coba kita, banyak sekali tuh hal-hal yang kita ketahui. Jadi ide itu seperti kita berada di dalam ruang. Maka jangan merasa nyaman dengan zonanya. Keluarlah dari zona tersebut dan carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Itu ya. Untuk menemukan pengetahuan sudah saya berikan materinya. Anda tinggal mempelajari materinya, yaitu tema tentang teknik mencari atau mendapatkan pengetahuan. Jangan lupa, kalau Anda sudah menemukan pengetahuan, teknik selanjutnya adalah rubah pengetahuan tadi menjadi ilmu. Descartes memandang manusia ini sama dengan kesadarannya, tidak berhubungan sama sekali dengan persentuhan dengan alam jasmani. Dalam kesadaran itu terdapat ide, tetapi ide ini tidak berasal dari kontak dengan dunia luar. Descartes ini memungkiri adanya realitas di luar kesadaran, tetapi memisahkan kesadaran dari dunia luar. Karena menurutnya manusia itu terdiri dari dua macam zat, ya, yang berbeda secara hakiki. Res cogitans, yaitu zat yang dapat berpikir, zat yang bebas, tidak terikat oleh hukum, bersifat rohania. Res extensa, zat yang mempunyai luas zat materi, tidak bebas, terikat dan dikuasai oleh hukum alam. Nah, kedua zat ini itu berbeda dan terpisah kehidupannya. Kehidupan manusia berpokok pada kesadaran, pikirannya bebas, jadi di situ terdapat dualisme antara jiwa dan raga. Itu ya. Descartes menyebutnya manusia memiliki dua jenis zat, yaitu res cogitans dan res extensa. Zat yang dapat berpikir dan zat yang bebas dan zat yang tidak bebas, artinya terikat. Kemudian paham yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah kelompok mengenai eksistensialisme. Seperti yang kita ketahui bahwa aliran eksistensialisme ini menentang paham aliran sebelum-sebelumnya. Karena kalau ditinjau dari akarnya adalah eksistensialisme, berasal dari kata eksis, yaitu keluar, atau sintensia berarti berdiri. Ia menunjukkan bahwa dirinya itu ada. Eksistensi berarti berdiri sebagai diri sendiri, keluar dari diri sendiri. Eksistensi adalah cara manusia berada di dunia. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu hadir. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya ada. Dengan cara ini manusia dianggap hadir. Sama seperti kegiatan komunikasi. Anda ingin dianggap hadir, Anda ingin dianggap ada apabila Anda berkomunikasi. Kalau tidak ada komunikasi di antara kelompoknya, maka Anda tidak akan dianggap ada. Gitu ya. Maka fungsinya komunikasi itu adalah Anda mampu dianggap hadir oleh teman-teman kelompok Anda. Gitu ya. Paham reaksi eksistensialisme ini terhadap paham materialisme. Jadi ada reaksi gitu, ada reaksi antara kelompok eksistensialisme dengan kelompok materialisme. Aliran eksistensialisme ini menentang aliran matre yang berpendapat bahwa manusia hanya benda saja, walaupun pahamnya materialisme ya, yang ditentang oleh kaum eksistensialisme yang berpendapat bahwa kaum materialisme itu hanya menganggap manusia sebagai benda, tidak lebih. Kayak manusia dapat dibeli,
Bayangkan kalau manusia bisa dibeli. Menurut ajaran eksistensialisme, manusia bukan saja berada di dunia, tetapi juga menghadapi dunianya, menghadapi benda-benda lain. Ia mengerti pula tentang apa itu hidup. Kesemuanya berarti manusia itu sebagai subjek. Subjek itu artinya ia sadar akan dirinya sendiri dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Gitu ya. Menurut aliran eksistensialisme, kesalahan aliran materialisme itu terletak pada mendetotalisasikan manusia, memungkiri totalitas manusia, mengatakan bahwa manusia hanya materi, berarti memungkiri manusia sebagai keseluruhan, gitu ya. Bagaimana pula reaksi paham eksistensialisme terhadap paham idealisme? Iya, reaksi kaum eksistensis terhadap kaum ide. Jika materialisme memandang manusia sebagai materi, sesuatu yang ada tanpa subjek, maka paham idealisme ini menganggap manusia sebagai sesuatu yang berpikir, dan berpikir ini merupakan suatu aspek di mana dilupakan oleh materialisme dan lebih-lebihkan oleh idealisme, semua suatu aspek yang dianggap sebagai keseluruhan manusia. Nah, menurut aliran eksistensialisme, kesalahan idealisme adalah bahwa ide memandang manusia sebagai subjek dan akhirnya sebagai kesadaran semata-mata. Sebaliknya, materialisme menganggap manusia sebagai objek. Berbeda. Jadi, menurut paham eksistensialisme, manusia bukanlah hanya sebagai objek, sebagaimana pandangan kaum materialisme, tetapi juga bukan hanya sebagai subjek, seperti anggapan kaum idealisme, yaitu manusia adalah eksistensi. Eksistensi bukan berarti ada atau berada, namun eksistensi dalam pengertian khusus manusia, yaitu manusia yang dalam kesadarannya di dalam dirinya berada di dunia dan dia menghadapi dunia sebagai subjek yang menghadapinya. Jelaslah bahwa manusia itu bukan hanya materi, bukan hanya apa saja, tetapi juga tentang siapa, gitu ya. Dan kesiapan inilah yang terpenting pada manusia. Sejak zaman Yunani purba, ketika komunikasi masih berkisar pada komunikasi lisan, yang waktu itu dinamakan retorika, yang menekankan kepada komunikator, yang dalam retorika disebut sebagai orator atau retor, agar mereka melengkapi diri dengan etos, patos, dan logos. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kenapa manusia memiliki etos, gitu ya. Etos, patos, dan logos. Etos ini berarti sumber kepercayaan yang ditunjukkan oleh seorang orator bahwa ia memang pakar dalam bidangnya. Sehingga oleh karena itu ia adalah seorang ahli atau ia dapat dipercaya. Karena ia merupakan sumber kepercayaan, maka itu yang mampu menjadikan ia itu informasi yang disampaikan selalu diterima. Kemudian patos ini berarti imbauan emosional yang ditunjukkan oleh seorang retor atau seorang orator dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang membangkitkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar kepada halayak. Ya, kita perhatikan aja seorang komunikator ketika berbicara di depan publik itu gayanya macam-macam tuh. Ada yang intonasinya itu
60%, ada yang 80%, tergantung dari situasi ya. Maka ia mampu menghimbau, mampu menunjukkan kepada seseorang bahwa ia adalah seorang komunikator yang handal. 3 adalah logos. Logos mengandung imbauan logis. Logos mengandung imbauan logis yang ditunjukkan oleh seorang orator bahwa uraiannya yang disampaikan itu adalah bersifat masuk akal. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa komunikan itu pada saat ada seorang komunikator yang mencoba menyampaikan pesan, itu ada 3 kriteria komunikan tuh. Yang pertama adalah dari segi kognitif. Jadi seorang komunikan itu akan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh orang orator tergantung dari situasi dirinya. Dia sedang butuh apa nih? Misalnya dia sedang butuh wilayah kognitif, maka ia mencari orator-orator yang mampu menambah pengetahuannya dia. Ada juga seorang komunikan yang hanya mencari wilayah afektifnya aja tuh. Jadi wilayah perasaannya sudah tersampaikan, perasaannya terpuaskan, perasaan tersalurkan. Jadi ia mencari seorang orator yang mampu memuaskan rasanya tadi. Komunikan juga ada kriteria yang ketiga, yaitu kriteria spiritual. Jadi yang dicari oleh komunikan itu adalah wilayah-wilayah spiritual yang mampu membangkitkan kejiwaannya dia. Gitu ya. Seperti kegiatan-kegiatan atau siraman rohani. Pada prinsipnya manusia itu memiliki sifat ketuhanan, sehingga ia selalu mencari seseorang yang mampu memuaskan wilayah spiritualitasnya dia. Nah itu. Jadi kesimpulannya adalah manusia memiliki 3 keinginan. Salah satunya adalah keinginan untuk pemenuhan terhadap wilayah kognitif. 2, pemenuhan terhadap wilayah afektif. 3, pemenuhan terhadap wilayah spiritual. Nah, kita berada di posisi yang mana nih? Maka wajar bila ada seseorang yang hanya menyenangi seorang komunikator yang hanya menyampaikan informasi yang bersifat kerohanian. Ada juga manusia yang senang dengan orator yang hanya menyampaikan tentang kepuasan rasa. Maka wajar tuh. Nah itu. Kemudian slide berikutnya adalah pendukung etos. Pendukung etos itu ada persiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, dan keramahan. Karena etos itu merupakan penentuan komunikan terhadap etos komunikator tidak didasarkan atas sebuah faktor, melainkan tumpuan pada berbagai faktor. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mengaruhi keputusan komunikan mengenai kompetensi, integriti, dan goodwill komunikator. Gitu ya. Dalam hal yang berhubungan dengan setiap faktor komunikator harus mengadakan pilihan. Suksesnya seorang komunikator itu ditentukan oleh kemampuannya tuh. Yang pertama mengenai persiapan. Adalah tidak mungkin jika seorang komunikator itu tidak memiliki persiapan. Ia pasti akan mati konyol tuh di pertengahan jalan tuh. Meski demikian, persiapan saja tidaklah sempurna. Ia juga harus memperlihatkan kepada komunikan bahwa ia telah melakukan persiapan. Ia harus mengajukan argumen-argumen sehingga jelas bagi komunikan bahwa ia memiliki bahan yang sudah diteliti untuk disampaikan. Gitu. Kemudian yang kedua, kesungguhan. Seorang komunikator itu harus sungguh-sungguh mampu menimbulkan kepercayaan pada diri komunikan. Seorang komunikator harus menangani audiens
dengan kesungguhan yang memadai. Artinya, pada saat ia menjadi seorang orator, pada saat ia menjadi seorang pembicara, itu dia harus sadar posisi, gitu ya. Maka tidak mungkin kalau misalnya demam panggung itu dialami oleh setiap manusia ketika ia menjadi seorang komunikator itu di pertengahan atau di akhir. Kalau di awal boleh saja karena sifatnya normal. Justru yang aneh itu ketika seorang komunikator itu tidak memiliki jiwa demam panggung di awal. Pasti ada sedikit, walaupun hanya berapa menit atau berapa detik, itu pasti ada. Itu hal yang alami dilakukan. Kalau misalkan Anda ingin meninjau lebih dalam tentang konsep demam panggung ini, silakan boleh dipelajari tulisan saya di jurnal-jurnal. Cari saja kecemasan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketulusan, kepercayaan, keramahan, kesederhanaan, kepercayaan, ketenangan, dan keramahan. Kemudian berikutnya adalah komunikator humanitis. Ya. Komunikator humanistik ini ada 3 kategori. Kenapa dinamakan komunikator yang humanitik? Teori humanitik ini mendapat perhatian oleh para pakar komunikasi. Sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama, tapi sejak Aristoteles mengembangkan teori komunikasi dan persuasi yang waktu itu dikenal dengan retorika. Pada waktu itu belum disebut sebagai aliran komunikasi itu hanya sebagai aliran retorik, bagaimana berbicara di depan orang. Sehingga pada waktu tertentu ditemukan bahwa itulah kajian komunikasi itu. Seperti di dalam bukunya Human Communication tuh, The Process of Relating, menyajikan 3 pandangan tentang sifat manusia. Yang pertama adalah asumsi behavioristik. Model dasar manusia dengan pendekatan behavioristik ini berasal dari pakar psikologi John Watson. Dalil yang muncul adalah stimulus respon (SR). Apabila kita dapat mengendalikan stimulus dan respon, maka kita dapat mengetahui perilaku normatif seseorang. Karena perilaku itu dapat diprediksi. Nah, ini menurut aliran behavioristik. Asumsi pokoknya itu 3/4 asumsi yang menyatakan bahwa perilaku dipelajari dengan membentuk asosiasi yang dapat disebut sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan itu yang kemudian menjadi landasan seseorang untuk bertindak, gitu ya. Faktor kebiasaan biasanya misalnya gini, misalnya jam segini si Anu itu melakukan ini, kan biasa tuh. Pada hari esok dia akan memprediksi tuh, pasti si Anu lagi ini nih, pasti si itu lagi ini, nah gitu tuh, itu maksudnya gitu. Kemudian asumsi yang kedua ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat hedonistik, hedon, berupaya mencari kesenangan dan menghindari kesulitan. Nah, itu ya, itu asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga yang menyatakan bahwa perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan. Oleh karena itu, perilaku merupakan fungsi asosiasi antara tindakan dengan peneguhan yang berasal dari lingkungan. Perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau misalkan Anda setuju bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya, Anda berarti penganut aliran behavioristik tuh, gitu ya. Berbeda dengan asumsi yang kedua, yaitu asumsi psikoanalitik. Asumsi psikoanalitik ini berbeda dengan pendekatan behavior. Pendekatan ini hanya dilakukan oleh seorang psikolog, yaitu Sigmund Freud. Anda masih ingat teori Sigmund Freud tentang psikoanalisis? Sigmund Freud ini adalah seorang psikolog yang memiliki fondasi utama tuh bagi ilmu psikologi. Tanpanya
psikologi itu tidak mungkin bisa dikategorikan sebagai sebuah ilmu bila tidak mampu mempengaruhi seseorang, gitu ya. Psikologi tidak bisa dikatakan sebuah ilmu jika dia tidak memberikan pengaruh. Model psikoanalisis ini merupakan model yang bersifat internal yang sangat berbeda dengan kaum behavioristik. Freud mengatakan bahwa ada dorongan dasar yang di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, yakni kekuatan dorongan seksual yang disebut sebagai libido sangat berperan dalam pemikirannya Freud mengenai sifat dasar. Ya seperti yang kita tahu ya bahwa teorinya Sigmund Freud itu seperti teori gunung. Jadi luapan yang paling tinggi atau endapan yang paling dalam itu bukan terlihat di luarnya. Jadi perilaku itu tidak mencerminkan kedalaman manusia itu. Agresi yang lebih dalam itu adalah yang berada di dalam gunungnya tadi itu. Letupannya itu hanya percikan sedikit. Menurut kaum psikoanalisis, perilaku seseorang itu diakibatkan oleh konflik antara pemuasan dorongan dasar, seks dan agresi dengan norma-norma masyarakat tuh. Dengan demikian, hidup dipandang sebagai perjuangan untuk menyelaraskan keinginan dengan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Nah, gitu. Seperti yang kita tahu bahwa susunan dari psikoanalitik itu ada id, ego, dan superego. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian asumsi yang ketiga adalah asumsi humanistik. Asumsi humanistik ini peletak dasarnya adalah Abraham Maslow. Nah, makanya kenapa Abraham Maslow itu dikategorikan sebagai bapaknya kaum humanistik. Nah, gitu ya. Humanisme ini muncul di zaman Renaissance yang berperan untuk membebaskan pikiran manusia dari beban pihak gereja pada waktu itu antara 14 dan 17 abad yang lalu. Dengan kebebasan ini timbul upaya untuk memperoleh pengetahuan. Kaum eksistensialis itu melengkapi psikologi humanistik dengan hal-hal pokok tentang manusia, termasuk fokusnya terhadap perkembangan kepribadian. Jadi perhatiannya terhadap individualitas dan peranan etika dalam pengambilan keputusan. Penekanannya ada pada ketidakadaan, yaitu sesuatu peristiwa hanya berarti bila seseorang terlibat di dalamnya. Gitu. Itu menariknya kaum humanistik itu di situ. Adanya makna pada diri seseorang itu terjadi bila ia terlibat di dalamnya. Maka ia merasa dihargai. Gitu. Apabila seseorang itu tidak dilibatkan, maka kaum humanistik itu dianggap tidak hadir tuh pada waktu itu, dianggap tidak bermakna. Maka Anda kalau ingin dianggap ada, maka terlibatlah dalam sesuatu hal atau libatkan orang lain. Maka ciri-ciri seorang leadership di dalam suatu organisasi itu peranannya sangat tinggi tuh. Apabila ia mampu melibatkan bawahannya. Nah, di situ kemudian muncul tuh ciri-ciri itu. Kenapa saya memilih komunikator yang humanistik? Karena kalau ditinjau dari konsepnya tadi, itu sangat menarik tuh. Dimana ciri-ciri komunikator yang humanistik itu mereka memiliki kepribadian yang berkepribadian, kemudian mereka ini unik, kemudian mereka itu aktif, sadar diri dan keterlibatan secara sosial, gitu ya. Ini ciri-ciri komunikator yang humanistik. Jadi aspek yang paling penting adalah pandangan sebagai diri seseorang. Diri seseorang itu akan mempunyai nama dan segera kita memulai menemukan kepribadian itu.
Apabila Anda sebagai pendidik, maka semestinya memiliki karakter yang kuat dalam diri. Bagaimana mungkin peserta didik kita memiliki kepribadian yang kuat jika pendidiknya tidak memiliki karakter yang kuat? Gitu ya. Maka komunikator yang humanistik ini perlu kita pegang. Ya, ternyata slide berikutnya adalah ucapan terima kasih. Nah, yang ingin saya katakan di sini mengenai perilaku manusia tentang pelak-peliknya, rumitnya manusia itu, pada hakikatnya kita adalah makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain, bukan makhluk yang berdiri sendiri. Walaupun kita mampu berdiri sendiri, tapi pada kenyataan tidak. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.